Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-44 hingga ayat 53 yang akan kita renungkan pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini. Demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari kenaikan ini menjadi penting bagi kita, sebab inilah momen yang akan mengembalikan kehidupan normal kita sebagaimana dialami para murid-murid dengan versi yang baru, dengan cara hidup yang baru. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka mengalami banyak hal, melihat peristiwa-peristiwa besar. Mereka senang dan bersukacita dengan itu. Mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus, pengalaman hidup bersamanya. Mereka makin menambah pemahaman tentang arti hidup bagi mereka. Tapi seketika mereka dilanda sebuah kesedihan yang luar biasa yang mereka tidak pernah harapkan, meskipun sudah diperingatkan bahwa Yesus akan mati, dan matinya pun tragis. Dia disalibkan. Pada saat itu kesedihan yang luar biasa melanda mereka, seperti hidup tanpa pengharapan, tanpa semangat hidup. Mereka merasa kalah total berhadapan dengan keadaan sekeliling, karena Tuhan yang begitu hebat melakukan tanda-tanda mujizat, begitu hebat melakukan pengajaran nilai-nilai kemanusiaan, harus mengalami kematian di tangan para imam, di tangan pemerintah, di tangan para pemberontak. Mereka sedih.
Tapi tidak lama kemudian, duka cita dan kesedihan mereka berubah karena Yesus bangkit. Dan kini sukacita mereka bertambah, melimpah. Karena ternyata Yesus yang mati itu bangkit kembali. Tentu itu hal yang sangat mengherankan yang belum pernah terjadi. Dan itu menambahkan nilai kekuatan baru, kegembiraan baru, kesenangan baru dalam kehidupan mereka. Dan selama 40 hari saudara-saudara sesudah kebangkitan Yesus, mereka bersama dengan Yesus menerima pengajaran-pengajaran yang begitu indah untuk memahami arti semua apa yang sedang terjadi ini. Yang sebentar lagi mereka akan kembali kepada kehidupan normal, sebab Yesus akan kembali kepada Bapaknya. Misi sudah selesai. The mission is done. Maka Yesus akan kembali ke surga. Murid-murid akan tinggal di bumi. Manusia akan tinggal di bumi dengan warna kehidupan yang baru. Kehidupan di dalam anugerah Allah yang telah mengampuni dosa-dosa manusia. Di akhir menjelang kenaikannya saudara-saudara, Yesus memberitahu kepada mereka yang menjadi perenungan kita pada peringatan kenaikan Yesus hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah memahami peristiwa yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Itulah yang pertama diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Telah kuberitahu kepadamu dahulu ketika aku bersama-sama dengan kamu, bahwa segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam Mazmur akan digenapi. Inilah sebuah pengalaman sejarah yang perlu dipahami murid-muridnya, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu sudah diberitahu sebelumnya, sudah disampaikan oleh Allah sebelumnya di dalam hukum Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sudah tertulis. Tetapi manusia tidak mengerti. Tetapi sekarang apa yang dikatakan Tuhan itu sudah terjadi. Dan terjadi di dalamnya, di dalam diri Yesus. Apa yang telah dinubuatkan itu terjadi dalam hidupnya. Itulah yang disebut sudah ada tertulis. Dia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudaraku, ini mesti dipahami, dihayati, direnungkan oleh para murid-murid Yesus, yang juga menjadi perenungan dari setiap orang percaya, bahwa apa yang terjadi itu semuanya adalah penggenapan atas firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Dia menderita, sudah difirmankan Tuhan. Dia akan bangkit, sudah difirmankan Tuhan. Dan itu semua dilakukan adalah dalam rangka pertobatan dan pengampunan harus sampai kepada semua bangsa. Jadi saudaraku, pengampunan itu sudah tersedia. Dan itu harus diberitakan kepada segala bangsa. Namun saudara, sama seperti para murid itu, banyak juga orang percaya pada saat ini tidak mengerti juga. Kalau mengerti, sudah dilakukan.
sudah dikerjakan, sudah dihidupi. Tetapi karena tidak dimengerti, maka tidak dilakukan, tidak dihidupi, dan dianggap angin lalu saja. Oleh karena itulah kita butuh pertolongan Tuhan di dalam Roh Kudus. Ayat 45 mengatakan, Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudaraku, kita mempunyai kitab suci yang menyaksikan kehidupan Allah, Yesus, dan seluruh karyanya. Tetapi acap kali kita tidak mengerti. Mengapa kita tidak mengerti? Karena kita mencoba mengerti dengan pengertian kita sendiri. Padahal kekuatan firman Tuhan itu tidak ada pada pengertian kita, tidak ada pada diri kita. Tetapi ketika Allah memberikan pengertian itu kepada kita, maka kita akan bisa mengerti. Oleh karena itu saudara-saudara, memahami masa lalu itu di dalam Yesus itu, mari kita memohon pertolongannya supaya Dia membuka pikiran kita, membuka hati kita, membuka jiwa kita, membuka hidup kita untuk mengerti kitab suci. Tuhan Yesus menolongmu, Allah menolongmu agar masuk ke dalam pengertian yang benar tentang kitab suci, tentang pengalaman bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, yang perlu kita pahami dan mengerti untuk bisa kita menghayati ialah masa depan. Jadi masa lalu sudah berlalu, tetapi maknanya ada karena Tuhan menolong kita. Dan kini kita bergerak ke masa depan. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, supaya kita menjadi saksi atas kehidupan Yesus yang menyelamatkan itu dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Kita, saudara dan saya, kita semua menjadi saksi atas segala tindakan Allah. Saksi atas kebesaran Tuhan, saksi atas kemuliaannya, saksi atas pengorbanannya. Jangan menjadi saksi atas keberhasilan kita, saudara-saudara. Jangan menjadi saksi atas kehebatan-kehebatan kita, tetapi saksi atas kuasa Yesus yang mati dan bangkit demi keselamatan kita. Ia mati untuk dosa-dosa kita. Itu akan terjadi, katanya. Allah Bapakku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Oleh karena itu, kamu tinggallah di sini, katanya. Tinggallah di Yerusalem ini, katanya. Di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Jadi kesaksian kita itu haruslah dengan kekuatan dan perlengkapan dari Yang Maha Tinggi. Saudara-saudaraku, ini perlu kita kejar dalam hidup kita beriman, saudara-saudara. Kita mengejar kuasa Tuhan itu terjadi atas kita, supaya kuat, sanggup, mampu memberitakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mengampuni kita. Allah telah berdamai dengan kita. Sehingga kehidupan kita sebagai umat manusia berada dalam koridor itu. Berada dalam koridor keselamatan, berada dalam koridor kehidupan mengampuni, berada dalam kehidupan pertobatan. Jadi perlahan-lahan kita menuju kepada kehendak Allah yang sepenuhnya. Menuju kepada yang Tuhan kehendaki. Ini memang sulit, saudara-saudara. Karena kita berada pada zaman yang diajak kita berlomba. Siapa yang paling pintar, siapa yang paling cemerlang, siapa yang paling brilian. Atau dalam bahasa teknologi modern, siapa yang pertama mendapat aksi
informasi. Siapa yang mendapatkannya, dia akan menentukan arah. Maka ketika kita mempunyai link kepada data-data informasi yang lengkap, kita akan punya kemampuan untuk menentukan arah kehidupan. Maka kita diajak berlomba meningkatkan kemampuan berpikir kita, dan pada akhirnya kita yang menjadi menentukan kita, keberhasilan kita, kebolehan kita. Ya saudara, kita memerlukan kekuatan, pikiran yang cerdas, pikiran yang cemerlang, kemampuan yang tangguh. Tetapi jangan lupa saudara-saudara, itu hanya alat di tangan kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang masuk ke dalam diri kita, supaya kita sanggup menjadi saksi kebesaran Tuhan, menjadi saksi Kristus telah mati dan bangkit untuk kita bagi pertobatan dan pengampunan dosa. Mari saudara-saudara berlomba untuk itu, berlomba menggapai kekuasaan Tuhan itu supaya masuk ke dalam diri kita. Sebab kekuasaan Tuhan yang masuk ke dalam diri kita pastilah kekuasaan yang menyelamatkan, bukan kekuasaan yang merusak, tetapi sungguh-sungguh adalah mutlak kekuasaan yang menyelamatkan. Yang ketiga saudara-saudara, setelah kita menyadari masa lalu, mengetahui perjalanan kita masa depan, sekarang kita harus menyadari kehidupan masa kini. Now, sekarang, at that moment. Lihatlah saudara-saudara, setelah Yesus menjelaskan masa lalu dan masa depan yang akan mereka hadapi, mereka dibawa jalan ke atas gunung. Setelah mereka bertemu di Betania, lalu Tuhan mengangkat tangannya memberkati mereka, lalu dia terangkat ke sorga. Barulah sekarang saudara, permulaan hidup baru, realita hidup baru sedang terjadi. Para murid itu kembali kepada realita kehidupan yang baru, di mana dia sebagai murid-murid Tuhan bersama dengan rakyat yang percaya dan tidak percaya, bersama dengan orang yang mengikut Yesus dengan orang yang tidak mengikut Yesus. Dalam realita kehidupan, Yesus sudah naik ke surga, mereka sekarang diberikan wewenang memikul tanggung jawab yang baru, melanjutkan misi itu, menghidupi misi penyelamatan itu. Mereka sekarang sudah sadar dan melihat Yesus sudah terangkat ke sorga, lalu mereka sujud menyembah. Sujud menyembah menunjukkan ketaatan, kesungguhan, kesetiaan kepada Yesus adalah Tuhan. Lalu mereka melanjutkan kehidupan itu, melanjutkan di mana sumber pemahaman, sumber pengetahuan, sumber yang paling dekat untuk bertemu dengan Tuhan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa di dalam bait Allah, pada waktu itu kita bisa membayangkannya di Yerusalem. Tetapi sekarang sungguh-sungguh saudara-saudara, yang dimaksud dengan bait Allah yang sesungguhnya ialah Yesus, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Dan ketika kita tetap berada di dalam suasana itu, di dalam suasana bahwa Allah di dalam diri kita, baitnya lah kita, itulah yang membawa kita kepada pemahaman yang benar, serta kita dimampukan memuliakan Allah. Saudaraku, pada peringatan kebangkitan ini, marilah kita melihat ke dalam diri kita bahwa kita ini adalah bait Allah, dan marilah saudara-saudara kita bersama-sama memuliakan Allah. Amin.